Di mana dengan menggunakan cara ini, korbannya akan mengalami penurunan suhu tubuh yang sangat drastis, gagal ginjal, demam tinggi, dan setelah itu barulah akhirnya meninggal dalam waktu 1-2 hari. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, kayaknya udah lama banget ya aku nggak bahas mengenai tradisi-tradisi yang unik-unik tuh, yang sadis-sadis. Kira-kira udah sebulan lebih mungkin ya, atau hampir 2 bulan lebih mungkin. Ya pokoknya lama banget sih kayaknya ya. Nah, sekarang ini aku akan kembali nih membawakan sebuah tradisi unik. Bukan cuma unik tapi sadis, yang bahkan bisa dibilang bahwa ini adalah tradisi paling durhaka di dunia. Ya, emang karena tradisi ini menyangkut pembunuhan terhadap orang tua kita sendiri. Kayak mana ceritanya ini bunuh-bunuhan dianggap sebagai tradisi, dan durhaka sekali sih kalau bisa dibilang. Apa nggak pada masuk penjara sih anak-anak muda di sana? Nggak ngerti juga sih. Biar nggak pada penasaran, mending langsung aja let's get started. Nah, jadi tradisi yang sadis ini disebut dengan tradisi Talai Kutal, yang merupakan sebuah tradisi kuno untuk membunuh orang tua yang sudah lanjut usia oleh keluarganya sendiri. Dimana tradisi ini biasanya dilakukan untuk orang-orang yang umurnya tuh udah di atas 50 tahun dan bahkan orang yang sudah lumpuh. Dan tradisi yang sadis ini dilakukan oleh penduduk di India, khususnya di desa Madurai, Virudunagar, dan juga Teni. Jadi kalau diartikan ya, Talai Kutal ini memiliki arti siraman atau mandi. Ya emang karena dalam tradisi ini ada prosesi mandi-mandi gitulah, siraman-siraman gitu. Nah, jadi sebenarnya asal usul atau sejarah adanya tradisi ini juga nggak diketahui pasti. Tapi ada yang bilang kalau tradisi ini dilakukan sebelum kerajaan Inggris, dimana waktu itu ada seorang pangeran yang membantu orang tuanya yang sedang sakit untuk mati dengan damai. Oke, ini membantu ya, namanya membantu mati dengan damai. Oke. Tapi ada juga yang menduga kalau tradisi ini dimulai pada tahun 1950-an sebagai respon masyarakat terhadap adanya peningkatan populasi dan juga ekonomi yang buruk. Oke, ini bisa jadi sih. Seperti yang kita tahu ya, India itu kan termasuk negara terpadat nomor 2 di dunia kan, dimana populasinya aja lebih dari 1,2 miliar. Ya udah pasti ada kesenjangan sosial, kesejahteraan yang gak merata gitu, dan juga disebut-sebut masih termasuk negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang bahkan orang-orang di sana belum bisa makan 3 kali sehari. Banyak sih, maksudnya banyak yang belum bisa makan 3 kali sehari. Bukan aku sebut semuanya ya, apalagi di desa-desa yang masih menerapkan tradisi ini nih, mana orang-orang di sana kebanyakan sebagai buruh tani musiman, ada yang jadi buruh di pabrik kecil, dan ada juga nih yang cuma sekedar menjadi gembala ternak. Dan apalagi yang kita tahu kalau orang lansia itu harus perawatannya ekstra gitu kan, apalagi kalau misalnya dia lagi sakit. Pokoknya banyak banget lah yang harus dipikirin gitu. Belum lagi dia pikun yang bikin anak-anaknya kadang kesel kan, yang membuat mereka ujung-ujungnya marah, gak sabar, dan melakukanlah tradisi ini. Ya walaupun gitu kadang juga banyak nih orang-orang tua yang memang meminta gitu untuk dilakukan tradisi Talai Kutal ya, tradisi Talai Kutal ini. Jadi mereka orang-orang tua di sana kadang minta gitu sama anaknya, ya udah mending aku dibunuh aja daripada ngerepotin, jadi beban keluarga ya, kayak gitulah ya. Nah, jadi untuk melakukan tradisi ini biasanya mereka menggunakan berbagai macam cara. Ada yang memandikan korbannya dulu nih dengan menggunakan minyak kental, setelah itu memberikan air kelapa tua yang dingin untuk diminum sebanyak-banyaknya sepanjang hari. Bentar dulu, kalau kelapa muda itu enak kan pakai es, pakai itu tuh jeruk-jeruk nipis, diminumnya siang-siang bolong lagi panas-panas gerab gitu, seger gitu kan ya. Nah, kalau kelapa tua ini gimana ceritanya, rasanya macam mana gitu loh ya. Dimana dengan menggunakan cara ini, korbannya akan mengalami penurunan suhu tubuh yang sangat drastis, gagal ginjal, demam tinggi, dan setelah itu barulah akhirnya meninggal dalam waktu 1-2 hari. Dan cara selanjutnya nih, ada juga yang menyuruh korbannya untuk meminum susu sapi, tapi bukan minum gitu aja. Mereka sambil minum tuh, terus hidungnya ini ditutup sama mereka, yang akan menyebabkan tersumbatnya saluran pernafasan sampai mereka tersedak. Dan setelah itu barulah mereka akhirnya meninggal dunia. Selain itu ada juga yang memijat kepala korban ini dengan menggunakan air dingin, yang menyebabkan suhu tubuh terus menurun dan juga gagal jantung. Ya akhirnya sama, ujung-ujungnya meninggal. Dan ada yang lebih terniat sih, ini niat banget sih, ini namanya ngebunuh orang tua mereka, niat serius. Dimana anak-anak atau keluarga mereka akan pergi ke dokter atau ke dukun tuh buat minta racun. Astaga, ini niat banget sih, ini namanya ngeracun ya, biar
langsung udah pasti mati gitu lah ya. Kalau pakai step-step yang tadi yang duluan tuh mungkin ya dia kayak lemes dulu atau gimana lah, ini langsung racun. Itu gimana ceritanya, kok bisa setega itu ya, yang dimana udah dipastikan pasti mati tuh orang tua, astaga. Dan juga ada berbagai macam eksekusi lainnya sih, cuma aku sebutin beberapa aja. Dan dulunya ya tradisi ini dibiarin gitu aja sih sama pemerintah di sana karena alasan belas kasihan dan juga karena pandangan mereka dimana orang tua di sana yang udah lanjut usia itu dianggap beban. Jadi tradisi halal kutal atau membunuh ini tidak termasuk dalam tindak kejahatan. Nah tapi itu dulu ya, di dunia modern sekarang tradisi ini udah dilarang karena melenceng dari tujuan awalnya gitu, dimana anak-anak justru sengaja membunuh orang tuanya demi mendapatkan warisan. Parah sih ini, dimana yang lebih sering jadi korban ya emang bukan perempuan, walaupun perempuan lebih lemah gitu ya kalau bisa dibilang, tapi yang jadi sasaran justru para cowok-cowok nih, bapak-bapaknya ya, karena biar warisannya cepet jatuh ke tangan anak-anaknya gitu. Sampai-sampai ya tradisi ini udah dilarang kan, tapi pada tahun 2010 nih ada sebuah laporan dimana ada seorang laki-laki yang berusia sekitar 80 tahun yang berhasil lolos dari kematiannya, dimana dia bersaksi kalau dia dengan anak-anaknya nih lagi merencanakan kematiannya. Dan bahkan lebih parahnya, warisannya nih, hartanya udah dibagi-bagi nih, kamu dapat segini ya, kamu dapat berapa persen, kamu dapat berapa persen. Orangnya masih hidup loh, itu harta udah dibagi-bagi dan itu didengar langsung. Yap, jelas kabur ke rumah kerabatnya. Dan laporan ini pun langsung membuat tim kepolisian membuat tim khusus untuk mengawasi dan juga mengamankan orang-orang tua di sana. Dan informasi yang terakhir nih, yang sebenarnya ini tradisi apa sih gitu ya, awalnya ini tradisinya untuk orang-orang lanjut usia kan, orang lansia, orang-orang tua, tapi ternyata anak-anak muda nih juga banyak yang jadi korban, khususnya bagi mereka yang sedang sakit karena dianggap sebagai beban. Ya makanya karena udah melenceng gitu kan dari tujuan awalnya, tradisi ini pun disebut sebagai tradisi yang ilegal. Ya tapi walaupun udah dilarang, masih aja ada segelintir orang yang tetap melakukan tradisi ini, khususnya bagi mereka yang emang ngerasa kurang mampu dari sisi finansial. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi halal kutal yang menurut aku tradisi sadis, ekstrim, dan bahkan tradisi durhaka, paling durhaka menurut aku di dunia. Kalau di tempat-tempat lain kalau nggak salah, seingat aku itu ada orang-orang tua lansia-lansia itu dibuang gitu kan ya, ditaruh di mana gitu. Itu sebenarnya sadis juga sih, cuma ini emang bener-bener dibunuh gitu pakai tangan sendiri, ya ampun. Nggak habis pikir apa. Oke. Ya pokoknya begitulah ya. Gimana? Apa ada dari kalian memang mengetahui informasi lebih tentang tradisi ini? Atau kalau misalnya aku ada kekeliruan, sorry banget. Kalau kalian mau menambahkan silahkan tulis di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!